Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi di hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh bersyukur kembali Tuhan Engkau memberkati kami di hari ini. Kami mau memulai dengan firman-Mu. Mari ya Roh Kudus tuntun terangi dan pimpinlah sehingga kami mengerti dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Lukas 8 ayat 41 sampai 42. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah jangan jadi Kristen baperan. Ya, jangan jadi Kristen baperan. Ketika kita mengalami pergumulan dan permasalahan hidup, hal pertama yang kita butuhkan adalah pertolongan. Sudah pasti. Tapi pertolongan yang bagaimana? Semua orang pasti mengharapkan pertolongan yang datang tepat pada waktunya. Bukan pertolongan yang datangnya terlambat atau tertunda. Tetapi bagaimana rasanya jika pertolongan yang ditunggu-tunggu ternyata datangnya sangat terlambat? Atau saat mau ditolong ada yang mengganggu atau menghalangi? Saya yakin saat itulah orang itu pasti akan marah, akan jengkel, kecewa, bersungguh-sungguh dan akhirnya meninggalkan Tuhan dengan menyimpan kepahitan yang sungguh mungkin berat. Ya. Nah, kalau reaksi ini diperbuat oleh orang Kristen, maka inilah yang disebut dengan Kristen baperan. Mari kita belajar dari kisah hidup Yairus, kepala rumah ibadat Yahudi. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat yang mengalami persoalan berat karena anak perempuan satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Ayat 42. Dan ketika persoalan di mana anak satu-satunya sakit dan hampir mati, apa yang Yairus lakukan? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, Yairus membuat sebuah keputusan yang sangat tepat, yaitu tidak lari mencari pertolongan kepada manusia atau sumber-sumber lain yang ada di dunia ini. Sekalipun dia mampu melakukannya karena dia kepala rumah ibadat. Tetapi yang dia lakukan adalah dia datang kepada Tuhan Yesus. Alkitab mencatat sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Dia tidak hanya datang, tapi dia menyembah, dia tersungkur dan memohon. Ini menunjukkan bahwa Yairus bukan hanya tahu siapa Yesus, tapi dia sungguh takut akan Tuhan. Menariknya, Yairus tidak hanya menjadi orang yang datang begitu saja. Tetapi perhatikan, ada kata tersungkur menunjukkan kepada suatu sikap yang sungguh-sungguh yang didasari oleh rasa hormat dan kerendahan hati. Ia tidak merasa malu dan gengsi meski dilihat oleh orang banyak. Padahal ia bisa juga datang ke para tabib istana dan bisa membayarnya karena bukankah ia kepala rumah ibadat. Tetapi tidak dilakukannya. Menariknya lagi, ia tidak menghiraukan statusnya sebagai kepala rumah ibadat. Dengan kata lain, ia rela menanggalkan itu semua. Atribut-atribut itu demi bertemu dan mendapatkan pertolongan Tuhan Yesus. Hal yang kedua, menjaga hati dan sikapnya untuk tetap menghormati Tuhan Yesus. Meskipun dia tahu anaknya sudah mati. Dan juga itu karena gara-gara kehadiran seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 43-48 dikatakan adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Saudara, perhatikan. Jadi ini bisa saja membuat dia marah. Kenapa? Karena Yesus tidak segera datang. Anaknya sudah mati. Dan alasan mengapa anaknya bisa mati, itu karena salah satunya kehadiran seorang perempuan ini yang sungguh telah menghalangi, membuat apa yang sesungguhnya dia inginkan. Di mana anaknya dia ingin sembuhkan, tidak terjadi. Saudara, tetapi apa yang dilakukan? Disikapi oleh Yairus, dia tetap menjaga sikapnya, tetap menjaga hati dan menghormati Tuhan. Dan sikap yang ketiga,
Yang sungguh menarik adalah Yairus tetap percaya dan mempercayakan anaknya yang walaupun sudah mati kepada Tuhan. Alkitab bersaksi, tetapi Yairus tetap memegang janji firman-Nya. Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Itu kata Yesus di ayat 50. Dan itulah yang sungguh ditaati oleh Yairus. Meski secara kasat mata keadaan tampak semakin buruk dan sudah tidak ada harapan lagi. Sudah tidak ada lagi pertolongan. Namun Alkitab katakan di ayat 51-56. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit dan berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan dan takjublah orang tua anak itu. Nah saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu mari jangan jadi Kristen baperan yang selalu bersungut-sungut, yang selalu merajuk, yang selalu marah ketika ada sesuatu yang mungkin mengganggu. Tetapi mari kita menjadi pribadi yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Dengan kita datang kepadanya, membawa segala beban kita kepadanya. Jangan pada orang lain, apalagi orang itu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Matius 11:28-29 berkata, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan padamu. Yang kedua, mari jaga hatimu dan sikapmu seketika seolah-olah ada hambatan dan halangan. Sehingga tidak sesuai dengan ekspektasi dan keinginan. Jangan pernah kita putus asa. Percayalah. Dan yakinilah hal yang ketiga. Dengan kita berserah penuh, mempercayakan sepenuhnya, total kepada Tuhan. Tanpa meragukannya. Maka Tuhan akan bertindak tepat dan indah pada waktunya. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari jadilah orang Kristen yang tangguh, yang dewasa, yang berjiwa besar, yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Bukan baperan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Teraikanlah dalam hidup kami dan mampukan kami Roh Kudus. Supaya menjadi pribadi-pribadi Kristiani yang betul-betul dewasa, yang kokoh, yang teruji. Dan dapat mengandalkan-Mu dan memuliakan-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat berakhir pekan dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.